Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ai hadza faslun. Utawi iki ku ana fasal suwiji. Antep sih suaranya. Wa min syurutis sholati, lan iku setengah saking pira-pira syarate salat tegese syarat saya salat juga istiqbalul kiblati utawi madhep kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kiblat di sini yang dimaksud adalah Al-Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Kiblatnya umat Islam itu dulu bukan di Ka'bah, tapi di Baitul Maqdis. Semua umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Termasuk Rasulullah sendiri ketika mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat setelah Isra Mi'raj, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Waktu di Mekah Nabi sholatnya di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Tapi posisi Nabi sholat mengarah ke Baitul Maqdis, tapi bagaimana caranya supaya tetap mengarah ke Ka'bah. Ini sebabnya ini Ka'bah, ini Ka'bah, sing gede wis. Ini Ka'bah, sumama ya masalan, Baitul Maqdis di sana, itu Nabi sholatnya menghadap ke sana. Paham ya? Di belakang Ka'bah, bukan di sini. Bukan di sini menghadap sana, bukan istidbarul Ka'bah, tapi istiqbalul Ka'bah. Jadi menghadap dua arah sekalian. Ka'bahnya dihadapi, di depan Rasulullah, dan arahnya arah ke Baitul Maqdis. Karena memang Nabi menginginkan Ka'bah, kiblatnya bukan Baitul Maqdis, tapi Ka'bah. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ketemu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Sedangkan orang-orang Yahudi sholat mereka pun menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah dibuli oleh mereka. Jadi syariat baru, tapi kok sholatnya melu-melu madhepnya maring Baitul Maqdis gitu loh. Dongeng tak kiblatnya sepada bayo, gitulah istilahnya. Lah Nabi itu dalam hatinya kepengin kiblatnya pindah maring Ka'bah, tapi nggak berani ngomong sama Allah, nggak berani minta, ya Allah, kula nyuwun supaya kiblatnya pindah teng Ka'bah mawon. Beliau nggak berani ngomong. Cuman dalam hatinya ada terbesit keinginan kiblatnya dipindah ke Ka'bah saja. Tidak sama dengan orang-orang Yahudi yang menghadap ke Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi mboten wonten sanjang. Tapi korinahnya menunjukkan Kanjeng Nabi kepengin. Setiap Kanjeng Nabi selesai sholat keluar masjid, itu Kanjeng Nabi menghadap ke langit, deleng langit. Harapan barangkali ada ayat turun, malaikat Jibril membawa ayat perintah untuk apa? Tahwilul qiblah. Kurang lebih 17 bulan, 1 tahun setengah Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian
Ketika Nabi sedang sholat, waktu itu sholat di satu masjid di kota Madinah, yang sekarang masjidnya dikenal dengan Masjid Qiblatain. Kalau enggak salah sholat zuhur atau sholat asar, sholat yang 4 rakaat alhasil. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku melihat kamu wahai Muhammad, wajahnya bolak-balik madhep maring langit, semacam ada harapan kepengin kiblatnya pindah. Ya wis, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang aku palingkan kiblatnya, aku pindah sesuai dengan kiblat yang koridoni. Sing sampeyan bongbong, sing sampeyan seneng, sampeyan ridho, nggo sampeyan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sing kan Nabi kepengin apa wis sak bongbonge Kanjeng Nabi. Sak senenge Kanjeng Nabi, sak ridhone Kanjeng Nabi. Durung sebut jaluk, istiwai dening Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti ya makom yang tidak bisa ditandingi ini. Urung kosi ngomong, durung kosi njaluk, kekasih sih kepriben. Kekasih. Nabi anak kepenginan, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang palingkan wajahmu wahai Muhammad menghadap ke Baitul Haram, artinya ke Ka'bah. Wis aja madhep Baitul Maqdis maneng wis. Akhirnya di tengah-tengah salat Kanjeng Nabi niku pindah, arahnya pindah maring Ka'bah. Jadi Kanjeng Nabi lagi ngimami salat, ada perintah supaya menghadap ke Ka'bah, langsung pindah. Pindah. Nah, kejadian itu kemudian di masjid itu dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid bukan masjid yang punya 2 kiblat, tapi masjid yang menjadi saksi sejarah Rasulullah ketika sholat diperintahkan untuk pindah kiblat. Namanya tahwilul qiblah. Itu terjadi ketika nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban kejadian itu. Jelas ya? Ampun. Lah, awal-awal Masjid Qiblatain itu mempunyai dua sisi, punya dua mihrab, 2 pengimaman. Tujuannya tidak lain kenapa dibangun 2 pengimaman, supaya mengingat sejarah. Ini loh masjid yang dulu lagi sholat meneh kok madhep anak. Akhirnya diberi dua mihrab. Tapi orang awam menyalahgunakan. Melihat ada 2 mihrab, mlebu masjid tabarukan. Sembayang bar madhep mana? Madhepe mana? Paham lah. Jadi sembayang madhep Baitul Maqdis. Wah, ini sebuah hal yang keliru. Kok salatnya kayak gini ya? Wong-wong awam ya, weruh mihrab loro kan akhirnya bar sembayang madhep tabarukan madhepe mana? Akhirnya oleh pemerintah Saudi dirubah ini masjid. Wah, kalau gini caranya banyak orang yang keliru ini. Salatnya kok madhep mana? Wong kiblatnya maring mana? Akhirnya mihrab yang satu itu yang menghadap ke Baitul Maqdis dirubah menjadi jalan, pintu masuk, supaya tidak ada orang sholat di mihrab situ. Jadi digawe pintu masuk. Jadi sekarang hanya ada 1 mihrab, tapi masjidnya tetap dikenal dengan Masjid Qiblatain. Saksi sejarah, disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Jelas nggih? Jadi syarat sahnya salat yaitu menghadap apa? Menghadap ke kiblat, artinya menghadap ke Ka'bah. Bagaimana seseorang menghadap kiblatnya? Kan ada orang salat dalam keadaan berdiri, ittija, istilqa, duduk. Dalam keadaan berdiri, yang dihadapkan ke kiblat adalah dadanya, as-sadru. Ada orang sholat menghadap ke kiblat, tapi sirai mengok, dadanya paling kiblat, sholatnya sah, tapi makruh.
Karena dimakruhkan sholat sambil iltifat, tolah-tolah itu makruh. Tapi sholatnya sah, kenapa? Karena dadanya menghadap ke kiblat. Karena yang diiktibar dalam istiqbalul kiblat bagi orang yang sholat berdiri adalah dadanya, sodrnya. Pun demikian ketika orang yang sholat dalam keadaan duduk juga sama, bis sodri, la bil wajhi. Sedangkan ketika dalam keadaan ittija, kan sholat kan tartibe wajib berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu. Kalau enggak mampu berdiri, fabil qu'ud, dengan duduk. Berdiri dengan duduk, menghadapnya dengan dada, dengan sodr. Kalau tidak mampu untuk duduk, maka diperintahkan untuk ittija, turun miring. Lah, apa yang dihadapkan ke kiblat ketika ittija? Yang dihadapkan ke kiblat adalah wajah dan muqaddamul badan. Jadi wajah sampai perut dihadapkan ke kiblat. Meskipun sikilnya nekuk seumpama. Jadi dalam keadaan ittija miring, meskipun boten lurus, ya kayak hadir rukuk, itu dihadapkan ke kiblat. Makanya gini ya, sunnah bagi orang yang sedang dalam keadaan ihtadharahul maut, namanya muhtadhar, sedang nazak, lagi nazak, kalau memungkinkan disunnahkan untuk ittija, miring. Artinya meninggal dalam keadaan miring itu lebih baik daripada dalam keadaan istilqa. Kalau memang memungkinkan, sunnahnya, afdalnya diittijakan. Kalau memungkinkan, dihadapkan ke kiblat. Kalau tidak memungkinkan untuk diittija, untuk ditidurkan dengan tidur miring, maka dalam keadaan istilqa, tapi supaya arahnya ke kiblat. Dalam arti bagian kepala di sebelah timur nisbat Indonesia, dan ukhmusah bagian tapak kaki ini. Ukhmusah itu sesuatu yang cekung di kaki, dihadapkan ke kiblat. Sirai dalai bantal, supaya wajahnya menghadap kemana? Ke kiblat. Itu jihad yang paling afdal daripada jihad-jihad yang lain. Jelas ya? Jadi sunnahnya seperti itu sunnahnya. Jadi kalau memang memungkinkan, dimiringkan supaya meninggal dalam keadaan miring menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, aduh repot lagi kayak gini kan dimiring-miringna atau detek geser-geser kangelan ya wis. Diturunna miring, diturunna ngatang-ngatang melumah istilqa. Sikile ngarah kiblat. Jelas nggih? Termasuk di antara hikmahnya atau fadilahnya adalah besar harapan. Besar harapan ketika meninggal dalam keadaan menghadap kiblat, itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Harapan yang sangat besar ketika meninggal, ruh keluar dalam keadaan menghadap kiblat. Makanya ketika tidak mampu untuk ittija, bagi orang yang sholat fardu, maka untuk istilqa. Yaitu dengan apa istilqanya? Yaitu dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat sambil kepalanya diangkat sedikit, anggo bantal dibantali secuil lah supaya wajahnya madhep maring kiblat. Jelas nggih? Nggih. Lah masalah menghadap kiblat, ada kalanya menghadap secara yakin,
ada secara dhonni. Kapan seseorang yakin harus menghadap kiblat? Ketika dekat dengan kiblatnya. Kiblatnya katon, kayak nang Mekah. Buka jendela, seret Ka'bahnya katon. Nang Mekah ya, nang hotel, buka jendela, seret Ka'bahnya katon. Maka yakin nggak boleh istihad. Di Mekah nggak boleh istihad. Wong Ka'bahnya katon nggak istihad. Saya harus istihad kemana ini kiblat yang benar. Wong ini ngarepe kok istihad. Tahsilul hasil, ya ora? Iya. Malah kadang-kadang kacau, Pak. Wong kula niku enggak ada aplikasi arah kiblat. Pas kula wingi haji, ning ngarepe kiblat, ngarepe Ka'bah loh. Saya dengan Ka'bah hanya mungkin 30 meter. Tek buka aplikasi Ka'bah kok melencongnya mana? Loh, kok melencongnya mana? Wong Ka'bah ning ngarep kok kiblatnya ke sana. Diputer-puter mana baik. Oh, berarti ki aplikasi ora bener ki. Ya malah gue tak hapus lah. Orang bener ki wong kiblat nang Ka'bah nang ngarepe kok ngarahane maring mana? Maring Old Trafford mana ta ya? Hah? Ibon. Jadi kalau dekat maka yakin dengan yakin menghadap kiblat. Kalau jauh bagaimana? Kita kan jauh. Kita nggak melihat kiblat kecuali ya Baitul Ibrah. Baitul Ibrah itu ya kayak wali-wali sing kasyaf. Buka ngemek apa? Ngemek dinding set bolong kayak kiblatek. Nah, itu kan pangkat aulia. Ya, pangkat gembus ya. Bagaimana caranya? Ya dengan dzon. Dengan apa? Dengan dzon. Karena kita nggak apa? Ente yakin madhep paling kiblat? Nggak yakin, tapi dzon. Dengan apa dzonnya? Ya dengan istihad. Ya, dengan istihad. Banyak cara-cara istihad mengarah ke kiblat. Salah satunya dengan apa namanya? Dengan apa namanya itu? Apakah biasanya apa nih? Kompas bisa. Iya. Arah angin juga bisa. Bagi yang ahli kan bisa menentukan arah kiblat, yang ahli istihad, yang punya ilmunya ya, yang punya ilmunya. Sedangkan kita pangkatnya taklid, mengikuti orang yang pernah istihad. Kiblatnya mana ya wis kita ikut saja, sudah diarahkan kiblatnya ke sana ya sudah ikut saja. Kayak dene ente kan salat ning masjid di masjid. Masjid kan wis ngarah maring mana? Ya sudah, tidak perlu istihad lagi. Ki nyong kudu istihad ini. Masjid wis ngarah maring mana kok? Sudah ikuti saja sudah. Ya, taklidul mujtahid. Karena pangkatnya kita taklid. Jadi dengan dzon ya, dengan dzon. Kita itu dengan dzon, bukan dengan yakin, tapi dengan dzon. Dzon bahwa ke sana adalah arah kiblat. Kalau orang sholat di dalam Ka'bah itu menghadapnya kemana? Atau di atas Ka'bah, fi suthil Ka'bah. Jadi praktek sholat di dalam Ka'bah gak semua orang bisa masuk ya, orang-orang khusus. Itu menghadap ke setiap arah silahkan monggo bebas. Bebas ke setiap apa? Ke setiap arah. Pan madhep mana bebas. Pun demikian sholat jamaah dalam Ka'bah bebas. Imam madhep mana, mau madhep mana. Bayang yuk, yang imam kono umum ya. Allahu Akbar ke depan. Bisa. Ya. Yang enggak boleh ketika satu arah kemudian imamnya di belakang itu enggak bisa. Tapi kalau di samping atau ungkur-ungkuran bisa. Jadi saling cuek. Siji madhep mana, hiji madhep mana. Wes bayang ya Allahu Akbar. Boleh jamaah seperti menghadap kemana? Ke dinding Ka'bah. Yang enggak bisa adalah ketika satu arah dan imamnya di belakang enggak bisa. Tapi kalau hadap-hadapan bisa. Yuk imamnya sampai menyong wis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu duduk ya tadi. Serudukan.
Kalau menghadap ke pintu Ka'bah, kalau pintunya tertutup jelas tidak masalah, artinya sah. Ya, sholat menghadap ke pintu Ka'bah sah. Kalau pintunya terbuka, sholat berarti kan manau, maring arah arah pintu Ka'bah. Kan ngeplong. Ngene apa nggih? Ngeplong. Kalau memang sholat di dalam Ka'bah menghadap ke pintu Ka'bah, supaya bisa sah dalam keadaan terbuka pintunya, maka harus ada atabah. Atabah itu semacam seperti apa ya? Kayak ganjel pintu lah. Ada sesuatu yang menempel di pintu. Biasanya apa arane kae? Nang lawang kayak gitu. Kayu kayak gitu sih, arane apa? Dong nang omah-omah kayu kuna kan biasanya perlu bulawang kan ana kayune. Arane apa niku? Singgo ya biasanya kan ngerti ya, deng lawang-lawang kuna kan anak ini kuna. Itu namanya atabah yang ada di pintu. Minimal tingginya 2/3 dhira. 2/3 dhira. Menghadap itu boleh saja. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, kosong, tidak sah. Kalau pintunya kosong, tidak ada atabahnya, tidak ada sesuatu yang seperti ini, tongkat atau apa, maka sholatnya tidak sah. Karena dia tidak menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Ngeplong mana? Maringe stadione Barcelona. Mana? Mboten sah. Kalau di atas Ka'bah bagaimana? Kalau di atas Ka'bah yang penting menghadap ke sesuatu yang nempel ke Ka'bah. Kayu atau mungkin seumpama di atas Ka'bah ada pohon yang tumbuh nempel maring Ka'bah, nisbatkan ke Ka'bah, kok pohonnya tumbuh, itu bisa. Jadi sholat bukan bersujud kepada pohon ini, bukan ya, tapi kepada sesuatu yang nempel ke Ka'bah. Jadi ngok kayu tempelnya bisa paku atau dilim atau anak suket dah sing dhuwur lah ya, itu bisa. Tapi kalau di lantai atas kok ngepong, ora bisa sholat yang dhuwur Ka'bah, tidak sah. Bongbongan gak ada yang dihadapi, Ka'bah nang isor. Jelas nggih? Itu masalah sholat dalam Ka'bah. Jadi hasil termasuk syarat sahnya sholat adalah menghadap apa? Menghadap ke kiblat. Dengan apa? Ketika dalam keadaan berdiri dengan dadanya, dengan shodernya. Dalam keadaan duduk juga sama. Ketika dalam keadaan ittija dengan wajahnya. Dalam keadaan istilqa juga sama, wajah dan juga ukhmusah. Ukhmus itu sesuatu yang cekung pada kaki. Jadi sikil kan tengahnya kan ada singking ya. Itu namanya ukhmus. Apa? Cekokannya apa? Sikil nggih. Itu namanya ukhmus. Itu dihadapkan ke kiblat. Lampun, ada dua halah di mana sholat tidak menghadap kiblat tapi sholatnya sah. Dua halah saja. Sembayang tapi orang menghadap kiblat, menghadap ngetan, tapi sah. Yang pertama ketika fi syiddatil khauf. Dalam keadaan apa? Syiddatil khauf, sangat khawatir. Contohnya ketika dalam peperangan. Ki perang ora bakal rampung njuk maghrib, nyong durung sembayang asar. Akhirnya sembayang karo perang. Sembayang karo apa? Perang. Sing penting ora bengok-bengok, Pak. Jadi nggawa pedang. Kene si tangane pangdung perang, yang penting kene tidak sampai bengak-bengok. Ora takbir batal salatnya. Nah ya, tapi kalau tidak sampai mengucapkan yang sesuatu yang membatalkan salat, maka tidak masalah. Jadi tangannya gerak-gerak, gerakan yang banyak, pedang, ora masalah. Madhepnya kan di bawah ya, madhep mana, karo salat. Allah dhalin amin, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Wah, itu dalam keadaan syiddatil khauf, tidak menjadi masalah. Dan syiddatil khauf itu bukan hanya dalam keadaan perang saja, Pak. Sampeyan sholat, lagi sholat anak macan atau anak ula, sholat fardu ke, anggeram melayu dipangan. Alhamdulillah melayu masih dalam keadaan sholat, termasuk sholat syiddatil khauf. Nah ya, masuk
Sholat pindah mana kok madhep sholat maning. Teruskan sholatnya, tidak masalah. Karena itu termasuk syiddatil khauf. Atau Imam Ibn Hajar mencontohkan lagi sembahyang sendalnya jukut wong. Lagi sholat sendalnya dicolong dening wong. Ya, diudak ora apa-apa ngudak. Dalam keadaan sholat. Untuk melayu kecekel sembahyang maning. Teruslah sembahyang. Hari Imam Rabi dibatalkan sholatnya, tidak menjadi masalah. Tapi orang boleh dalam keadaan seperti itu syiddatil khauf. Jelas ya? Atau lagi sholat kebakaran umahe. Kudu dengan kebakaran ke konslet listrik dalam keadaan sholat. Melayu metu karo sholat, karo melayu karo sholat. Waladhdallin amin. Wis tempat yang aman terus sembayangnya. Nah, itu syiddatil khauf juga. Atau dalam keadaan longsor. Yang ngeram melayu kena longsoran. Melayu batal sholatnya orang batal. Diilhakan kepada sholat syiddatil khauf. Melayu pindah mana. Tapi selain itu ya batal. Langgar lagi orang dalam keadaan darurat ya batal. Ya, sembahyang kok melayu-melayu ya batal. Jadi dalam keadaan syiddatil khauf itu sholat tidak ada syarat menghadap apa? Menghadap kiblat. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan oleh musafir itu juga boleh tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah di perjalanan itu boleh dilakukan meskipun tidak menghadap kiblat. Jadi berbayang fardu, yang berbayang sunnah dingin kayaknya orangnya ndak waktunya. Ya wis mlebu mobil, takbir yang mobil, Allahu Akbar, sholat. Ruku, sujud ya dengan semampunya, yang penting lebih rendah dari ruku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat seperti itu. Salat sunnah. Habib Salim di dalam mobil salat terus. Sepanjang perjalanan salat terus. Jadi maca Quran karo salat. Akhirnya kan ganjarannya double loh. Maca Quran iya, nang jerone salat bisa. Jadi mlebu mobil wis ora liya-liyane wis. Allahu siwakan, Allahu Akbar. Wis salat sunnah nang perjalanan. Ruku'e Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu kalau memang dalam keadaan rokiban. Jadi yang rokiban seperti itu boleh sudah. Tidak apa namanya? Tidak ada kewajiban untuk menghadap ke kiblat. Kalau memang mampu menghadap kiblat dulu menghadap kiblat. Agar memang mampu nang mobilnya arahnya ngetan. Tapi bisa takbir dengan madhep ulun maring kiblat. Allahu Akbar, jagong grok. Bismillahirrahmanirrahim ngetan. Jadi mobilnya jalan karo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ono salat. Karo mlakune ngetan ya berarti arah kiblatnya ya arah salat arah jalannya itu sudah. Ya ning apa nang bis ya. Tapi salat sunnah, bukan salat wajib, salat sunnah, boleh. Jelas ya. Kalau dalam keadaan safarnya bukan menggunakan kendaraan, anggar meki kan safarnya menggunakan kendaraan. Kalau kendaraan, kalau memang memungkinkan untuk takbiratul ihram menghadap kiblat, maka takbir menghadap kiblat. Jadi madhep berdingen Allahu Akbar, wis madhep ngetan. Lah bagi orang yang safarnya masyian dalam keadaan berjalan, maka dia boleh sholat sambil berjalan dalam keadaan qiyamnya, iktidalnya, tasyahud dan juga salam. Selain itu menghadap kiblat. Jadi pan mlaku maring endi? Maring etan. Mlaku jalan kaki ini. Madhep kiblat takbir dingin. Sholli sunnatul duha lillahi ta'ala. Rakaat ini lihat Allah. Allahu Akbar. Madhep kiblat, bar ki mlaku madhep ngetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karo mlaku. Wes. Lah, kalau ruku dia harus mengkiblat. Paham ora ge? Madhep mana? Waladhdallin amin. Ruku ge. Parkir madhep kiblat. Allahu Akbar ruku.
Sami Allahu liman hamidah, jalan maning. Jadi mlakune satu dalam keadaan qiyam, inda qiyamihi maca Fatihah. Ketika rukuk madhep kiblat. Iktidal mlaku maning oleh ketika sujud hadap kiblat. Karena dia berjalan memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ketika dalam keadaan sujud dia menghadap kiblat, kemudian ketika tasyahud dia boleh untuk berjalan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai salam boleh berjalan. Jelas nggih? Jadi dalam keadaan sholat sunnah boleh dilakukan di perjalanan, meskipun perjalanannya jalan pendek, tidak disyaratkan jarak jauh. Ya, meskipun hanya dari sini ke Simpar masalah, jarak pendek, bayang yang tengah dalan apa-apa. Dunia udah bayang duha ke mobilnya ketinggalan wis pan mangkat. Ayo cepetan ke mobilnya pan mangkat. Lebu mobil Allahu Akbar, wes jalan. Din lagi apa din? Cuek ya, sombong ya, dijak ngomong orang gelem. Lagi sholat, bukan sombong, lagi sholat. Praktekna ilmu ya, ya sekali-kali ngamalna ilmu. Ya pun, jadi syarat sahnya sholat adalah menghadap apa? Al-qiblat. Kiblat di sini yang dimaksud adalah apa? Adalah Al-Ka'bah. Jelas nggih? Ya. Jadi arah atau jihah paling afdol adalah jihatul qiblah. Enten masalah terus mengatakan terakhir nih. Ketika sholat, bal rampung sholat, itu bagi imam disunahkan ketika zikir, ketika wiridan, itu menghadap arah kanannya di hadapan ke makmum. Manyong madhep sholat madhep mana ge? Makmume nang mburi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Nah, madhepe mari ngalor terus batenge madhep imame madhep mari ngalor. Wis bateng Indonesia. Artinya pundak kanannya di hadapan ke makmum. Jadi makmum madhep mari. Jadi makmume ning kene astagfirullahaladzim. Pun ketika berdoa sama, masih menghadap ke sana. Jadi ini sunnah. Paham ya? Sunnah. Kecuali Al-Imam Ramli mengistisnakan kecuali ketika sholatnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, maka sunnahnya bukan menghadap sana, tapi menghadap ke kiri. Karena di sebelah kiri ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan seperti ini makamnya Kanjeng Nabi itu kan, ini Masjid Nabawi, sholat hadap sana, ini kiblatnya maka itu sebelah sana. Lah sedangkan makamnya Rasul di sini, di sebelah kirinya musolli. Saya sholat di sini, makamnya di sini. Imamnya loh ya, mimbarnya itu kan sebelah sananya. Jadi mimbarnya Rasulullah, mihrabnya itu kan sebelah. Jadi ini makom sebelah sininya, itu sholat madhep mana. Lah, angger melu praktek sunnah setelah sholat imam menghadap ke kanan, berarti kan istidbaru Rasulillah, mengguri Kanjeng Nabi ning buri. Maka Imam Romli khusus di Masjid Nabawi aja madhep mana. Jadi yang dijadikan sebelah kiri adalah pundak kirinya. Madhepnya mana? Jadi madhepnya maring Kanjeng Nabi. Jadi makmumnya di sebelah kirinya imam, pundak kirinya imam. Di selain Masjid Nabawi, sunahnya madhep ngalor. Madhep apa? Menghadap pundak kanannya dihadapkan ke makmum. Jelas nggih? Iya, nang Madinah itu mulian disi Kanjeng Nabi karo Ka'bah. Hah? Ya mulia Kanjeng Nabi, afdal Kanjeng Nabi. Ya boleh sih? Iya. Afdalul khalqi. Gimana waten sih? Ka'bah kan min makhluqatillah. Gimana waten? Min makhluqatillah Ka'bah. Masjid min makhluqatillah. Iya. Afdalul khalqinya Rasulullah. Berarti kan Nabi lebih afdal daripada Masjidil Haram, daripada Ka'bah sekalipun, paling afdal sudah. Kalau nggak ada Nabi nggak ada Ka'bah. Ya orang sih. Kalau nggak ada Nabi nggak ada Ka'bah. Kalau nggak ada Nabi nggak ada alam ini nggak ada. Laulaka makhalaqtul aflak. Ya pun. Wa dukhulul waqti wallahu alam. Mudah-mudahan mungkin manfaat. Fiddin wa fil akhirah. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walillahil hamdu. Falillahil hamdu. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Allahumma ja'al thawabaha liwalidayya ya maliku ya qadiru ya man la syarika lahu wala wazira salli ala Muhammadin nabiyyi waghfirli wa liwalidayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.